Kita harus sadar bahwa hidup kita tergantung hati. Dan hati ini Allah yang menguasai. Kita jangankan membulak-balik hati orang lain, membulak-balik hati sendiri saja tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus mohon, menghibah, memelas kepada Allah supaya hati ini diajegan dalam agama, dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau mau punya permintaan, sebetulnya ini permintaan terpenting. Minta qalbun salim. Minta punya hati yang bersih. Minta hati ini oleh Allah dijaga. Apakah para suami bisa membulak-balik hati istrinya? Diam Bu, saya nanya lelaki. Pak, Bapak, apakah Bapak bisa membulak-balik hati istri? Lelaki, jantan dong, jawab. Tidak bisa. Boro-boro membulak-balik hati istri, membulak-balik hati sendiri aja kita tidak bisa. Kalau hati ini dikuasai oleh kita, sedang sedih, gembira dong, nggak bisa tetap sedih. Sedang cemas, tenang, tetap cemas. Ini kan makanya datang ke pengajian, karena apa? Karena lagi cemas, lagi galau, katanya datang ke sini lumayan, bisa bikin tenang. Ada yang mengatakan, sengaja saya datang ke pengajian ini supaya tenang dengar ceramah. Ada yang ke sini gitu enggak? Sebetulnya bukan ceramah saya yang bikin tenang. Allah yang bikin tenang. Kenapa? Karena yang dibahas adalah zikrullah, ingat ke Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Karena sering membahas tentang ma'rifatullah, tentang asma Allah, tentang sifat Allah. Jadi semua ingat ke Allah. Allah turunkan sakinah. Huwaladzi, dialah Allah yang huwaladzi anzala sakinah, menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jelas? Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Bisa. Enak aja. Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Tidak bisa. Jadi yang mana yang benar? Kalau suami ibu banyak ingat Allah dan mengajak keluarganya ingat Allah, itulah menjadi syariat Allah menurunkan ketenangan. Kalau ibu lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah, itulah yang membuat Allah menurunkan kegelisahan. Kalau ibu sangat banyak berharap dari suami, kurang berharap dari Allah, itulah yang menyebabkan Allah menurunkan kegelisahan. Jelas, Bu? Allah tahu tidak isi hati kita? Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di balik dada ini, di dalam hati kita. Tidak bisa bohong. Allah tahu hati kita, dan kalau ingin sehat, Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas ya? Jadi yang paling penting dalam hidup ini punya qalbun salim. Siapa yang bisa ngebulak-balik hati?
Allah. Supaya dikasih oleh Allah hati yang bersih, kita harus minta. Makanya pertanyaannya adalah berapa banyak kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Itu penting. Itu hikmah yang pertama. Sekarang rajin ngaji. Dibalikan jadi malas ke masjid, nggak akan ke masjid. Sekarang ibu-ibu berjilbab. Dibalikan oleh Allah, bisa buka itu jilbab. Betulan. Sekarang Bapak rajin tahajud, dibalikan bisa hilang itu tahajud. Hafal Quran, balikan, gak mau ngapalin lagi. Jadi benar-benar ini tuh harus minta ke Allah supaya hati ini ditetapkan. Itu yang pertama. Makanya jangan ujub, jangan merasa udah soleh, jangan merasa sudah baik, karena sekejap bisa dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertamanya adalah jangan merasa aman dengan hati kita. Setiap waktu bisa diambil.